Sleeps but never dies. Hukum terkadang tidur namun tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aminah Sution selaku representasi pembicara pertama dari tim Raja Kertajaya pada mosi perdebatan kita kali ini mengenai pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan sexual violence can be defined as any behavior that targets someone's sexuality or sexual organ without obtaining consent and has an element of concern or threat. Mantan Komisioner Komnas Perempuan Andi Eriani menyampaikan bahwa ketimpangan relasi kuasa terjadi pada saat salah satu pihak, dalam hal ini pelaku, memiliki kendali terhadap korban dalam bidang pendidikan, sumber daya, serta status sosial. Mosi perdebatan kita mengenai pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual sesuai dengan kondisi krisis saat ini, di mana kejahatan kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menyampaikan pada tahun 2018 sebanyak 5.280 kasus kejahatan kekerasan seksual telah terjadi, dan pada 5 bulan pertama di tahun 2020 sudah sebanyak 461 laporan yang masuk kepada Komnas Perempuan mengenai kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual bukan hanya menjadi perhatian di negeri ini, namun beberapa negara telah melakukan perubahan terhadap perundang-undangannya sebagai langkah untuk mencegah dan melindungi perempuan dari kasus kejahatan kekerasan seksual. Berbagai kasus kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, yang beberapa di antara kasus tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Salah satu kasus yang sempat menyedot perhatian publik adalah kasus KL, seorang anak berusia 16 tahun di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akhirnya bunuh diri setelah meminum racun karena depresi setelah diperkosa oleh ayah angkatnya yang juga merupakan seorang pemuka agama di daerah tersebut. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kejahatan kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Bentuk dan kuantitas kekerasan seksual semakin berkembang dan meningkat. Namun, sistem hukum Indonesia belum dapat secara sistematis dan menyeluruh untuk mencegah, melindungi, memulihkan, serta memberdayakan korban dan menumbuhkan rasa kesadaran dalam masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekanku dari tim Pro untuk menyampaikan argumentasinya terlebih dahulu. Lex Semper Dabit Remedium, hukum adalah obat bagi masyarakat. Sehingga dengan salah satu peranannya yaitu ultimum remedium, maka hukum pidana harus mampu memberikan obat bagi permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syofina Dwi Putri Aritonang selaku representasi dari pembicara kedua tim Raja Kertajaya yang pada hari ini berdiri pada posisi pro dengan mosi pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Dewan juri yang terhormat, melihat urgensi dan latar belakang yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama sebelumnya, saya perwakilan dari tim Pro sangat mengamini dengan adanya pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa yang memang sudah benar-benar dibutuhkan di Indonesia. Merujuk pada teori von Psychologenzuang oleh von Furbuch menyatakan bahwa aspek paksaan psikologis berasal dari besaran dan niatan suatu nestapa yang kemudian dapat dijatuhkan pada suatu delik kepada subjek yang dibebankan pertanggungjawaban pidana, di mana pada aspek paksaan psikologis ini kemudian dapat diberikan adanya suatu ancaman pemberatan pidana, di mana dalam hal ini pemberatan pidana tersebut kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan suatu paksaan psikologis kepada para pelaku ataupun calon pelaku agar mereka tidak mengulangi ataupun melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya, pada pola pemberatan KUHP di Indonesia ternyata juga sudah mengakomodir adanya pola-pola terhadap pemberatan khusus, di mana pola pemberatan ancaman pidana KUHP di Indonesia terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori umum, yaitu yang sudah diatur di dalam Aturan Umum Buku 1 KUHP. Yang kedua, kategori khusus pemberatan ancaman pidana, yaitu yang sudah diatur dalam suatu aturan tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam rumusan delik yang terdapat pada buku 2 dan buku 3 KUHP, di mana pola pemberatan khusus ini juga terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah
pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam, seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu pemberatan sepertiganya. Di mana dalam hal ini, ancaman pidana kemudian dapat diperberatkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah adanya pengulangan atau residivis, yang kedua adalah kualitas khusus pelaku atau subjek delik, yang ketiga adalah adanya kualifikasi hukum dari objek delik. Interupsi. Baik, silakan. Rekan-rekanku dari tim Pro, bukankah kita hari ini pun telah melihat teori psychological swing di dalam sanksi pidana di Indonesia? Seharusnya yang kita lihat saat ini adalah tentang upgrading kualitas itu sendiri, bukan? Baik, terima kasih. Rekanku tim kontra menyatakan bahwa teori paksaan psikologi sudah terakomodasi dalam KUHP saat ini, sehingga yang terpenting adalah bagaimana fokus pada proses rehabilitasinya. Namun Dewan Juri yang terhormat, harus kita ketahui bahwa dalam sifat melawan hukum material dijelaskan bahwa setiap aturan yang berlaku harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hukum harus sejalan dengan dinamika dan the interest common yang terdapat di dalam masyarakat, di mana dalam hal ini sudah sepatutnya lah pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa diberlakukan. Melanjutkan konstruksi argumentasi, data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan 2 tahun terakhir menunjukkan terdapat 293.220 kasus kekerasan seksual telah terjadi pada perempuan, di mana sebagian besar kasusnya dari pola kekerasannya adalah disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa. Interupsi. Baik, silakan. Rasa-rasanya rekan-rekanku dari tim Pro hari ini membawakan argumentasi dengan nuansa crime control model. Padahal hari ini kita telah berganti arah dan haluan menjadi lebih restoratif justice dalam integrated criminal justice system, bukan? Baik, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekanku tim kontra mengatakan bahwa tim Pro mengagungkan adanya crime control model, sementara pada saat ini hukum pidana Indonesia sudah berpandangan ke arah restoratif justice. Namun Dewan Juri yang terhormat, yang harus diketahui adalah restoratif justice yang berfokus pada pemulihan, sementara retributif justice yang berfokus pada hukuman, di mana yang menjadi penting di sini adalah antara restoratif justice ataupun retributif justice adalah bukan dua hal yang harusnya dipertentangkan, melainkan kedua hal tersebut akan hadir pada porsi kasus dan kebutuhan hukum yang berbeda-beda. Dan berdasarkan argumentasi-argumentasi itulah Dewan Juri yang terhormat, saya perwakilan dari tim Pro ingin sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa di sini saya sangat setuju dengan adanya pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa, dan ingin mengajak Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekanku tim kontra untuk ikut mengamini apa yang telah kami amini sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trinidentis Keshwa Kemaudi. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnur Fadilah selaku representasi dari tim Kertajaya pembicara ketiga yang hari ini berdiri pada posisi kontra dengan mosi perdebatan pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Dalam menakar urgenitas pemberatan tersebut haruslah dilakukan dengan perspektif yang tepat dan analisa yang baik. Melihat kemudian perkembangan dari sistem peradilan pidana di dunia yang awalnya dari criminal crime model dengan asasnya criminal conduct, di mana terjadi diskriminasi terhadap kriminalisasi tersebut. Namun yang terjadi seringkali terjadi pelanggaran HAM di dalam pelaksanaannya, sehingga terjadi pembaruan dalam sistem ini yang dinamakan due process model. Dalam due process model mengedepankan yang namanya enemy of society, di mana pelaku menjadi musuh dalam masyarakat, sehingga terjadi pembaruan lagi mengenai hal ini dalam bentuk family model. Dalam family model ini tentu memiliki kelemahan, yakni adanya kepastian hukum yang kurang di dalamnya, sehingga dibentuk satu penyempurnaan sistem yang disebut integrated criminal justice system. Sistem ini lebih berfokus terhadap restoratif justice dan diamini pula dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana kepentingan negara, masyarakat, dan individu baik korban dan pelaku diakomodir dalam satu sistem yang sama. Sehingga kami merasa bahwa aspek terpenting hari ini bukanlah tentang penambahan kuantitas dan aspek pidana, namun lebih berfokus terhadap upgrading kualitas dari upaya preventif dan represif dari pelaku dan juga korban. Interupsi. Baik, Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, data Komnas Perempuan 2 tahun terakhir melaporkan bahwa terdapat 293.220 kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan telah terjadi, di mana sebagian besar kasus tersebut terjadi karena adanya ketimpangan atas relasi kuasa. Di sini hukum harus responsif, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan pemberatan pidana. Terima kasih. Rekan-rekanku dari tim Pro mempertanyakan mengenai pentingnya hukum responsif. Perlu kita ketahui bahwa pemberatan pidana dalam pembaruannya harus memiliki pijakan yang jelas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh L. Packer dalam bukunya The Limit of Criminal Sanction, yang menyebutkan, "The criminal sanction is used providently and humanly, it is guaranteed, but used
indiscriminately and coercively it is terminated, bahwa sanksi pidana akan menjadi suatu penjaga dan penjamin apabila diberikan secara hemat, cermat, dan manusiawi, namun justru akan menjadi sesuatu yang mengancam apabila diberikan secara sembarangan atau secara paksa. Sehingga rekan-rekanku perlu ketahui, dalam menilai suatu aspek kuantitas dari pidana, hakim tidak hanya menentukan mengenai jumlah, namun juga bagaimana hakim dapat menggali nilai dari masyarakat tersebut agar tercipta keseimbangan dalam keadilan. Interupsi. Baik, Baik, silahkan. terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, apabila melihat dari tujuan sanksi pidana yaitu untuk memberikan suatu rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu tindak pidana tertentu, sehingga sejatinya tujuan tersebut bisa dapat direalisasikan yaitu dengan cara melakukan pemberatan pidana. Terima kasih. Rekan-rekanku dari tim prosedur tadi hanya terus mengulik tentang pemberatan pidana, namun abai dalam dua hal penting. Yang pertama adalah tentang pemasyarakatan pelaku. Bagaimana kemudian pelaku tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat. Sedangkan menurut penelitian oleh Imam Prasojo, Guru Besar Universitas Indonesia dalam Sosiologi, menyebutkan bahwa lapas hari ini menjadi graded school of crime, di mana ada penyuapan, pemerasan, bahkan tindak kekerasan di dalamnya, di mana harusnya menjadi lembaga edukatif, namun sebaliknya. Yang kedua adalah tentang perlindungan dari hak-hak korban, di mana kita melihat mirisnya kasus dari NF, gadis 15 tahun di P2TPA Lampung yang kembali diperkosa oleh pengawas dari P2TPA itu sendiri. Bahkan dia harusnya mendapatkan rehabilitasi, justru mendapatkan kembali kejahatan kekerasan seksual. Miris bukan? Bagaimana bisa lembaga yang harusnya menjadi pagar bagi para korban, namun justru menjadi sarang serigala baru bagi kejahatan kekerasan seksual. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, di mana keadilan substansif dan juga prosedural haruslah berjalan seiringan, di mana prosedur yang adil adalah prosedur yang sesuai dengan hukum yang ada. Lebih lanjut, sehingga kami membawakan sebuah novelty, yakni upaya preventif dan represif secara bersamaan. Dalam upaya preventif diharapkan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak dapat hadir untuk memberikan sosialisasi yang tepat tentang ketimpangan relasi kuasa dan juga doktrin patriarki yang selama ini ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah upaya rehabilitasi, perbaikan sistem, kondisi infrastruktur, dan para ahli yang hadir bersama-sama untuk memperbaiki lapas dan juga lembaga perlindungan saksi dan korban. Dari berbagai argumentasi yang telah disampaikan, rasa-rasanya rekan-rekanku dari tim pro tidak memiliki alasan yang cukup untuk tidak duduk bersama kami dan mengamini argumentasi kami. Sekali lagi kami menegaskan, kami benar-benar kontra terhadap pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah perdebatan yang cukup epik dipersembahkan oleh rekan-rekanku dari tim pro dan tim kontra. Masing-masing dari rekanku memiliki rasionalisasi yang kuat untuk tetap mempertahankan posisinya. Rekanku dari tim pro menyampaikan bahwa berdasarkan analisis data yang telah disebutkan, salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah karena ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa. Rekanku dari tim pro juga merujuk teori psikologi yang disampaikan oleh Van Verba yang menyatakan bahwa aspek paksaan psikologis berasal dari beratnya nestapa yang dijatuhkan pada suatu delik terhadap subjek yang dibebankan pertanggungjawaban pidana. Dan pada akhirnya rekanku dari tim pro mendorong pemerintah untuk segera melakukan pengesahan terhadap RUU PKS untuk menjadi undang-undang yang sah dan menjadi payung hukum di Indonesia, karena RUU PKS telah mengakomodir pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap atas ketimpangan relasi kuasa. Sisi lain, rekanku dari tim kontra yang melihat pembaharuan hukum Indonesia saat ini yang telah berhaluan kepada restoratif justice yang mengupayakan hukuman bukan hanya pada penambahan kuantitasnya, namun juga pada upgrading kualitas rehabilitas dan upaya preventif pelaku dan korban. Oleh karena itu, rekanku dari tim kontra menawarkan suatu novelty guna menekan kasus kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa, yaitu dengan upaya preventif yang dimana lembaga perlindungan perempuan dan anak melakukan sosialisasi dan upaya perbaikan perspektif terkait doktrin patriarki atau ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah dengan upaya represif, yaitu dengan penyiapan sistem, kondisi, infrastruktur, serta profesional untuk membantu di dalam lapas dan lembaga perlindungan saksi dan korban guna mendukung upaya rehabilitasi korban dan pemasyarakatan pelaku. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tim Raja Kertajaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.